Bapak Ibu sekalian adalah Muzdalifah, tempat bermalamnya jamaah haji. Ini Muzdalifah, ini nama tempat ini dinamakan Muzdalifah. Muzdalifah berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna dalam bahasa Indonesia adalah tempat bermalam di malam hari. Yang asal katanya izdalafa. Izdalafa adalah pekerjaan yaitu bermalam di malam hari. Jadi di mana saja orang bermalam di malam hari namanya izdalafa. Karena khusus jamaah haji pasti bermalam di sini dinamakanlah Muzdalifah, yaitu tempat bermalamnya jamaah haji saat mereka sudah meninggalkan Arafah menuju ke Mina. Dan di sebelah kanan kita adalah Masjid Muzdalifah sebagai ikon bahwa di sini adalah Muzdalifah. Apa yang dilaksanakan oleh jamaah haji di sini? Yang dilaksanakannya ada dua. Yang pertama adalah bermalam sampai menjelang pagi. Yang kedua adalah mengambil kerikil. Untuk apa? Untuk melaksanakan lempar jumroh. Mana payungnya, Ustaz? Dulu kan ada payung. Payung. Baik, Bapak Ibu sekalian. Adapun orang bermalam di Muzdalifah ini, biasanya mereka gelar tikar atau gelar sejadah untuk tidur, ya. Untuk payungnya, Bapak Ibu sekalian, ada di Mina. Di Mina, sebentar lagi kita sampai insya Allah, Bunda. Baik, saya ke belakang dulu. Sikat. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di Muzdalifah ya, yaitu tempat bermalamnya jamaah haji di malam ke-10 Zulhijjah. Kalau kita lihat sebelah kanan dan kiri itu banyak sekali kerikil. Kerikil ini dipakai, dipungut oleh jamaah haji untuk mereka laksanakan lempar jumroh di hari ke-10. Adapun misalnya toilet sebelah kanan kita, misalnya ini adalah fasilitas untuk orang-orang yang bermalam haji di malam ke-10 yaitu di Muzdalifah ini. Jadi ada dua hal yang mereka laksanakan. Yang pertama bermalam, dan yang kedua adalah mereka mengambil kerikil-kerikil kecil yang akan dipakai nanti lempar jumroh. Mungkin ada yang bertanya, kerikil yang terlempar di jumroh itu dikemanakan? Nanti diambil lagi pemerintah Saudi Arabia, dibawa lagi ke sini, disebar lagi. Jadi begitu seterusnya. Ya, jadi di sini bukan kerikil baru, tapi kerikil yang sudah pernah dipakai, dilempar, diambil lagi, difasilitasi, dan diletakkan lagi di sini. Iya, iya benar. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai memasuki wilayah Mina. Ini adalah wilayah, namanya wilayah Mina. Ini tenda haji, namanya Mina, Bapak Ibu sekalian. Jadi Mina itu adalah tempat berkumpulnya jamaah haji sebelum mereka menuju ke Arafah dan setelah mereka meninggalkan Muzdalifah. Apa yang mereka kerjakan di Mina? Di Mina itu ada namanya jamarat, yaitu tempat untuk melempar jumroh. Ini adalah Mina. Insya Allah nanti kita akan melewati tempat lempar jumroh. Ini tenda, Bapak. Ini tenda. Oke. Coaster. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki wilayah Mina. Wilayah Mina ya. Berarti wilayah Mina ini adalah tempat yang dipakai untuk berkumpul sebelum jamaah menuju ke Arafah dan juga menjadi tempat berkumpulnya setelah jamaah kembali dari Arafah atau sudah melewati Muzdalifah untuk melempar jumrah dimulai dari hari ke-10. Melempar jumrah dimulai dari hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sejarah jamaah haji
sampai hari ini melempar jumroh adalah dimulai saat zaman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, saat beliau mengantar istri beliau yang saat itu sedang hamil ke tengah jazirah Arab yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah, saat itu belum ada orang, Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu Ka'bah juga rusak. Kenapa rusak? Terakhir terkena banjir besar dari Nabi Nuh, ya, yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Setelah beliau mengantar Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, mikrofonnya nggak nyala. Ada mikrofon nggak di situ, Zed? Coba kita ini minimal terdengar ya, supaya yang di belakang juga langsung mendengarkan apa yang saya ucapkan pertama kali. Bapak Ibu sekalian, sejarah di lempar jumroh itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kembali bertemu dengan putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam, setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perjalanan dakwah yang sangat panjang. Akhirnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan satu mimpi, yaitu beliau menyembelih putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara alamat kenabian yang sampai hari ini masih ada, yang dimiliki oleh orang-orang mukmin adalah mimpi yang menjadi kenyataan atau mimpi yang nyata. Itu adalah di antara alamat kenabian yang bisa dimiliki oleh orang mukmin. Jadi kalau misalnya kita beriman, maka Allah akan memberikan kita mimpi yang nyata. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ini insya Allah kita akan melewati tempat lempar jumroh ya. Di depan ini seperti tempat parkir di Indonesia, tapi sebenarnya itu bukan tempat parkir, itu tempat untuk melempar jumroh di depan. Nanti dia akan berada di sebelah kiri kita. Bapak dan Ibu sekalian, setelah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Ismail, setelah sekian lama berpisah, Allah memberikan ujian untuk menguji keimanan mereka berdua beserta istri beliau, yaitu beliau bermimpi bahwa Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara." Wahai putraku yang sangat aku sayangi, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapat kamu wahai putraku? Lalu Nabi Ismail alaihissalam menjawab, qala ya bunayya fa'al ma tu'mar. Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu, wahai ayahanda yang tercinta. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan mereka berdua dilaksanakan. Ini tempat lempar jumroh sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. Tempat lempar jumroh itu sebelah kiri ya. Adapun tenda-tenda yang berwarna putih ini yang membentang sejauh mata memandang, maka ini adalah fasilitas yang dipakai oleh jamaah haji saat mereka berada di Mina. Wilayah ini, Bapak dan Ibu sekalian, dinamakan wilayah Mina. Saya bercanda, Bapak Ibu, tempat parkir itu tempat lempar jumroh ya. Bapak Ibu sekalian, adapun kayak tempat parkir. Sebelah kanan itu adalah terowongan Mina. Terowongan yang dipakai logistik untuk urusan logistik saat orang-orang melaksanakan ibadah haji. Hari ini tidak dipakai, Bapak Ibu sekalian. Dahulu kala, mungkin di tahun 2000-an, itu terowongannya baru satu. Dan terjadi peristiwa namanya peristiwa terowongan Mina. Yaitu peristiwa saat listrik padam di dalam terowongan itu, dan saat itu banyak sekali jamaah haji yang sedang menyeberang lewat dalam terowongan itu. Mereka berdesak-desakan, akhirnya menimbulkan korban jiwa. Akhirnya kebijakan pemerintah Saudi Arabia, mereka membuat terowongan satu lagi untuk memudahkan jamaah haji mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang sama di masa depan. Bapak dan Ibu sekalian, juga terowongan ini juga di antara terowongan yang berada di wilayah Mina. Tentu saja pembuatannya dulu memang belum ada terowongan ini di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gunung batu, terus dibor gunungnya tembus dari depan ke belakang.
ya dari Mina menuju ke arah Mekah Al-Mukarramah untuk memudahkan jamaah haji. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah Mina yang sudah kita lewati barusan. Lalu ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam akan melaksanakan peristiwa disembelihnya Nabi Ismail, melewati tempat lempar jumroh tadi Bapak Ibu sekalian. Lalu di tengah jalan bertemu dengan setan yang menyamar menjadi seorang manusia yang mengatakan jangan melaksanakan perintah Allah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengambil batu beberapa butir kerikil melempar orang tersebut, yaitu yang aslinya setan. Maka sejak hari itulah ada syariat lempar jumroh untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi lempar jumroh itu Bapak Ibu sekalian, asal muasal syariatnya atau pelaksanaannya itu dimulai dari zaman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dilanjutkanlah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai ke tempat mereka akan menyembelih Nabi Ismail. Datanglah malaikat membawa satu domba yang sangat besar dari surga dan mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih dan yang disembelih adalah domba yang dibawa dari surga. Pertanyaannya, domba itu berasal dari mana? Jawabannya, domba itu Bapak Ibu sekalian, kata ahli tafsir, berasal dari sesembahan yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ingat Bapak Ibu, kisah Qabil dan Habil memperebutkan saudari mereka yang cantik untuk mereka nikahi, ya. Akhirnya di antara mereka ada yang memberikan sesembahan domba yang paling bagus, di antara mereka juga ada yang memberikan sesembahan buah-buahan, tetapi tidak bagus. Akhirnya yang diterima adalah domba tersebut, diterima dengan diangkatnya domba itu ke surga. Domba itu akhirnya hidup dengan memakan rumput surga sampai dia menjadi besar sekali. Lalu saat peristiwa akan disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam, domba itu kembali diturunkan ke bumi. Jadi itulah asal muasal domba yang mengganti Nabi Ismail alaihissalam agar tidak disembelih. Maka juga syariat kedua yang dimulai dari Nabi Ibrahim sampai hari ini adalah Idul Adha, yaitu peristiwa atau kita disunnahkan bagi yang mampu untuk sembelih hewan kurban. Jadi itulah asal muasalnya Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Kalau ada pertanyaan terkait dengan Mina dan peristiwa ini, jelas insya Allah ya? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan kita selanjutnya